Karma, anggap saja itu sebagai buah. Ibarat kita menanam buah yang manis, maka kita berharap akan memanen buah itu juga. Tapi bisa pula tak sesuai seperti yang kita harapkan. Kita yang sudah nanamnya, namun buah itu dimakan hama, ulat, hewan, atau mungkin busuk di pohonnya. Terkadang bisa juga dipetik oleh tetangga. Sial memang, itulah kehidupan. Tapi setidaknya kita sudah berusaha. Sedangkan jika menanam kecubung dan kita juga yang manennya, awalnya kita terbuai karena efek yang ditimbulkannya. Kita merasa bahagia dan imajinasi indah yang tak terhingga. Namun akhirnya racun mulai terasa hingga tinggal pahit dan perlahan merusak tubuh kita. Kemudian hanya penderitaan yang tersisa. Hidup memang adil. Ya, sebut saja aku Bobby. Aku memang tidak terlalu tampan, namun parasku cukup lumayan. Dan aku mempunyai pesona, bahkan kata-kataku mampu membuat wanita berbunga-bunga dan membuat mereka tergila-gila. Bodoh memang mereka mudah terbudaya. Bahkan tak jarang aku berganti pasangan. Mungkin di zaman sekarang aku lebih sering disebut playboy, fuckboy, sad boy. Ya, iya, sad boy. Mereka menjual kesedihannya, pura-pura sedang terluka. Padahal hanya mencari perhatian dan rasa iba dari para gadis-gadis bodoh dan mudah kuperdaya. Kadang aku juga disebut bad boy atau Batman. Batman ya, bukan Batman. Itu seorang manusia kelawar dalam tokoh superhero. Bukan. Namun aku pernah menjadi seorang superhero. Aku menjadi pahlawan karena bertanggung jawab atas ulahku sendiri yang telah membuat seorang wanita mengandung bayi. Aku pun menikahinya. Dia merubahku menjadi sosok laki yang sangat berbakti pada istri. Mungkin banyak para gadis yang telah aku bohongi dan berdoa buruk padaku. Namun aku tak peduli. Aku mulai meninggalkan sifatku yang sepertinya cukup keji. Siang malam aku bekerja untuk membahagiakan wanita yang kucintai. Sebut saja dia adalah Bunga. Hidup kami sungguh bahagia hingga pangeran kecilku lahir. Dia berjenis kelamin pria. Aku bekerja keras untuk membuat rumah, membeli mobil, bahkan memberi apa saja kepada istriku yang tercinta. Dan ini dia. Mungkin salah satu doa dari beberapa wanita yang pernah kusakiti mulai dikabulkan oleh Sang Pencipta. Perlahan Bunga bertingkah aneh. Dia lebih sibuk dengan telepon genggamnya. Tak pernah menyapa aku selepas pulang kerja. Aku mulai berpikir, ini ada yang salah. Namun selama pangeran kecilku tertawa, itu sudah cukup untuk membunuh semua rasa lelah, bahkan semua rasa curiga. Hingga suatu ketika, aku melihat seorang gadis bersama pria. Dia seolah bercengkrama dalam mobil berkaca hitam. Sepertinya aku mengenalnya. Aku pun mengikuti mobil itu. Ternyata dia berhenti di sebuah penginapan. Dan ternyata benar, wanita itu adalah istriku. Betapa hancur hatiku, aku pun menahan semua sesak itu. Aku beranikan diri membooking sebuah kamar. Tanpa mereka sadari, aku menyewa kamar di paling ujung ruang penginapan itu. Dengan emosi yang sudah tak kuat, aku pendam, aku mendobrak pintu itu. Yah, ternyata benar dugaanku. Istriku yang selama ini kucintai telah mengkhianati. Aku pulang dengan penuh rasa kecewa, dengan air mata yang tak mampu aku tahan hingga berhamburan selama di perjalanan. Suatu hari, aku pun memberanikan diri dan aku ceritakan semua kepada istriku itu. Aku sudah tidak peduli. Aku pun segera mengurus surat cerai dan 1 bulan kemudian kami resmi berpisah. Hidupku hancur, setiap hari aku isi dengan berpesta dan minuman keras dan lainnya agar dapat mengobati semua luka. Setelah pulang aku pun ternyata semakin tersiksa.
kemudian teringat pada masa lalu. Mungkinkah ini yang mereka rasakan karena dulu aku sering menyakiti banyak perempuan? Mungkinkah ini yang disebut dengan karma? 1 tahun berlalu dan aku pun sembuh dari semua lukaku. Namun terkadang masih ada ingatan buruk yang menghantuiku. Kemudian aku mendengar kabar bahwa Bunga melahirkan seorang anak, namun tak ada yang mengakui sebagai bapak. Mungkinkah dia juga terkena karma? Aku tidak tahu. Aku ingin tertawa tapi aku tak tega. Seburuk apapun dia, namun Bunga pernah menghiasi hidupku yang fana. Karma akan datang pada siapa saja. Terima kasih, mungkin itu petikan kisah yang bisa membuat kita belajar dalam hidup ini, bahwa apapun yang kita tanam, kita akan memanennya. Dan perbuatan buruk tidak harus dibalas dengan keburukan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa share, subscribe, dan juga like. Kemudian menurut kalian karma itu seperti apa? Kalian bisa jelaskan di kolom komentar. Sampai jumpa.